Gue tuh selalu ketawa tiap ada yang bilang pemalas itu nggak mungkin sukses. Kayak, serius lu? Zaman sekarang justru banyak orang yang kelihatannya males banget kerjanya rebahan, nonton YouTube, scrolling TikTok, tapi duitnya ngalir kayak keran bocor nggak kelar-kelar. Orang-orang kayak gini sering dicap pemalas. Padahal, dalam kepala mereka tuh muter cepet kayak prosesor laptop gaming. Bukan karena mereka rajin jungkir balik kerja, tapi karena mereka ngerti gimana cara bikin kerjaan jadi lebih enteng, dengan waktu lebih singkat dan hasil lebih cuan. Lu mungkin mikir, itu mah hoki. Nggak bro, semua itu ada polanya. Dan pola itu diam-diam dikuasain sama orang-orang yang males kelihatan sibuk tapi otaknya jalan terus. Gue nggak ngomongin influencer yang modal konten prank buat viral terus tiba-tiba kaya, bukan. Gue ngomongin orang-orang biasa aja kayak anak kuliahan, freelancer, karyawan kantoran, bahkan gamer. Muka mereka mungkin kayak nggak punya beban, kayak cuek, padahal di balik layar mereka lagi mainin strategi biar duit mereka nggak putus ngalir. Dan gini ya, di dunia sekarang katanya kerja keras itu penting dan gue setuju. Tapi kalau kerja keras doang tanpa mikir, lu bisa mati di treadmill bro. Lari kenceng dapet capek doang tapi cuma berdiri di tempat. Yang paling sering kejadian, lu kerja keras buat ngisi kantong orang lain kayak bos lu atau perusahaan lu. Makanya, yang bikin gue pengen bahas ini adalah karena gue yakin banyak di antara lu yang ngerasa males itu dosa banget. Kayak lu merasa gagal kalau lu nggak kerja keras tiap detik. Padahal, jadi males itu nggak selalu salah, asal lu tahu cara mainnya. Gue pernah ketemu anak magang yang kerjaannya santai banget. Dia sering datang telat, tapi pulang lebih dulu. Tapi tahu nggak, dia adalah orang yang paling cepat dapat proyek freelance dari klien luar negeri. Duitnya lebih gede dari gaji general manager lu. Kenapa? Karena dia pinter nyari jalan pintas. Bukan nyontek lo ya, tapi cari cara supaya kerja lebih cepat, hasil tetap maksimal. Dan itulah yang gue sebut pemalas cerdas. Hari ini gue mau bongkar hal yang jarang banget dibahas orang, yaitu kebiasaan-kebiasaan kecil pemalas cerdas yang diam-diam bikin mereka tajir meskipun mereka kelihatannya males. Lu bakal kaget, karena kebiasaan ini bukan hal ribet kayak bikin bisnis gede atau investasi miliaran. Kadang sesimpel cara lu bikin keputusan setiap hari, cara lu ngatur energi lu, dan cara lu bilang enggak sama hal-hal yang enggak penting. Gue janji, setelah nonton ini lu bakal mikir ulang soal kata males. Bisa jadi selama ini lu bukan pemalas gagal, dan bisa jadi lu calon pemalas cerdas yang belum sadar aja. Jadi, tunggu di sini. Karena ini bukan cuma soal males rebahan sambil nonton cewek joget gak jelas. Tapi ini soal bikin males-malesan lu dibayar mahal. Gue tuh capek banget tiap denger orang ngomong kalau males itu akar kemiskinan. Kayak hidup tuh cuma hitam putih. Kalau lu rajin, ya sukses. Kalau lu males, ya miskin. Padahal, gak sesimpel itu bro. Gue tahu banget rasanya waktu kita dibilang pemalas. Kayak tempelan label yang susah dilepas. Lu jalan pelan dikit, orang bilang lu gak niat kerja. Lu bilang enggak ke kerjaan yang lu rasa buang waktu, lu langsung dicap gak loyal. Padahal, lu cuma lagi jagain energi lu supaya gak habis buat hal yang sia-sia. Masalahnya, di mata banyak orang, kerja keras tuh selalu identik sama duduk paling lama, balas chat klien jam 2 pagi, atau meeting mulu sampai mata merah. Kalau lu gak kayak gitu, lu dianggap gak serius nyari duit. Gue punya temen, dia juga kerja kantoran. Lu tahu nggak? Dia tiap hari pulang hampir jam 10 malam. Muka udah kusut kayak kertas bon warteg. Duitnya, ya lumayan sih. Tapi tiap awal bulan, habis juga buat bayar utang dan perintilan yang nggak penting buat dibeli. Sampai akhirnya dia jatuh sakit. Gue masih inget dia bilang ke gue kerja mati-matian kayak robot, tapi selalu ngerasa nggak cukup. Gue iri sama orang yang kelihatannya males tapi duitnya nggak habis-habis. Itu realita bro, karena nggak semua kerja keras itu bikin kaya. Banyak orang kerja keras cuma biar hidup numpang lewat. Kayak lagi naik komuter lain di jam pulang kantor. Desek-desekan, gak bisa nafas, tapi tetap jalan ke arah yang sama kayak orang lain. Padahal, belum tentu tujuan lu sama kayak mereka. Gue paham banget rasanya lu ngerasa bersalah banget kalau sehari aja males. Perasaan lu tuh kayak dikejar dosa kalau males. Kayak lu bakal jatuh ke jurang kemiskinan kalau nggak produktif tiap menit. Sosial media makin bikin parah ekspektasi lu soal kesuksesan. Kayak lu mikir kalau semua yang dicapai mereka itu hasil dari kerja keras. Padahal, yang nggak kelihatan di foto itu, mata panda karena begadang, kecemasan tiap scroll notifikasi, sama pikiran overthinking karena ngerasa nggak pernah cukup. Gue nggak bilang kerja keras salah ya, tapi jujur aja kalau kerja keras doang cukup bikin kaya, kenapa tukang bangunan yang kerja banting tulang panas-panasan dari pagi sampai sore masih struggling bayar kontrakan? Dan kenapa ojol yang nyari orderan sampai tengah malam masih harus cari bonus demi tutup target? Karena kerja keras tanpa arah itu kayak mobil ngebut di tol tapi nggak tahu mau kemana. Bensin lu habis, lu capek, tapi nggak sampai tujuan. Dan disinilah muncul si pemalas cerdas.
Bukannya mereka nggak kerja keras, mereka juga kerja, tapi cuma buat hal yang impactful, yang benar-benar ngasih hasil, bukan cuma bikin capek. Gua nggak bilang hidup bakal gampang. Enggak, tapi pemalas cerdas ngerti satu hal penting. Nggak semua hal harus dilakuin sendiri. Nggak semua kerja keras itu bikin kaya, dan nggak semua rasa malas itu dosa. Lu mesti sadar bahwa ada cara lain yang lebih pinter, yang lebih enak dilakukan daripada harus bekerja keras. Karena kalau lu cuma gas terus tanpa mikir, lu bisa mati muda. Gimana mau kaya coba? Orang udah mati. Gue pernah ngobrol sama temen gue yang orangnya santai banget. Hidupnya kayak nggak ada beban. Kerja secukupnya, nggak suka lembur, hidupnya slow living parah. Tapi begitu gue tanya pendapat dia soal kerja keras, dia bilang gini. Banyak orang rajin ngelakuin hal yang salah dan akhirnya capek sendiri. Semua ini yang penting bukan rajin, tapi lu tahu arahnya mau kemana. Dan gue langsung kepikiran sama quote legendaris dari Warren Buffett. Dia bilang, "The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything." Itu dia bedanya pemalas biasa sama pemalas cerdas. Bukan soal mereka nggak mau kerja, tapi mereka paham apa yang layak dikerjain dan apa yang nggak layak. Gue kasih lu gambaran gini. Lu pernah lihat nggak? Orang yang paling kelihatan sibuk justru yang paling sedikit hasilnya. Nah, itu karena mereka kebanyakan sibuk sama hal-hal yang nggak penting. Kayak balas chat grup yang isinya nggak jelas, meeting yang isinya cuma basa-basi, atau bikin laporan panjang yang nggak pernah dibaca atasan. Pemalas cerdas tuh nggak kayak gitu. Mereka punya radar. Radar buat bedain mana yang produktif sama mana yang performatif. Produktif itu kayak ngerjain hal yang langsung nyambung ke tujuan lu. Misalnya bikin konten yang emang nyasar ke target market lu. Belajar skill yang langsung bikin naik harga jasa lu. Atau ngerjain satu deal yang bisa ngasih lu penghasilan 3 bulan ke depan. Sedangkan performatif, ya kayak kerja keras demi kelihatan sibuk aja. Biar orang lain bilang lu rajin, padahal lu capek dan hasilnya minim. Pemalas cerdas ngerti satu hal penting, energi itu limited. Gue suka banget sama kutipan Bruce Lee. Dia bilang, "It's not the daily increase but daily decrease. Hack away at the unessential." Artinya, hidup itu bukan soal nambah-nambah kerjaan tiap hari, tapi justru ngurangin hal-hal yang nggak penting. Itu cara lu nyimpen energi buat hal yang bener-bener bikin lu maju. Temen gue yang kelihatan santai itu, dia bisa ngerjain project freelance 10 juta seminggu. Karena dia cuma fokus ke satu market yang memang dia kuasai. Dia belajar satu hal sampai bener-bener jago, bukan lompat-lompat ke tren baru tiap minggu. Dia bilang ke gue males kalau harus mikir banyak hal sekaligus. Mending gue jadi jago banget di satu bidang, biar orang nyari gue. Nah, itu juga salah satu kebiasaan pemalas cerdas. Mereka spesialis, bukan generalis. Karena kalau lu terlalu banyak nyebar energi kemana-mana, lu bakalan habis duluan sebelum sampai tujuan. Satu lagi hal yang bikin mereka beda, mereka temenan sama leverage. Leverage itu apa sih? Bahasa gampangnya, bikin hasil gede tanpa harus kerja lebih keras. Kayak lu bikin video edukasi di TikTok. Lu capek satu hari syuting, tapi video lu bisa ditonton ribuan orang berkali-kali tanpa lu harus kerja ulang. Atau kalau lu sekarang masih kerja sendirian jadi business owner, coba hire karyawan buat handle kerjaan yang mungkin bisa dipindahin ke karyawan. Pemalas cerdas paham banget. How can I make one effort but get paid over and over? Lu tahu siapa yang ngomong kayak gitu? Dia itu Naval Ravikant, investor teknologi yang tajir melintir. Dia juga pernah bilang begini, "You're not going to get rich renting out your time. You must own equity, a piece of a business to gain your financial freedom." Artinya, kalau lu cuma jual waktu lu doang, kayak kerja per jam atau per hari, lu bakal kelelahan. Pemalas cerdas lebih suka bikin sesuatu yang bisa terus kerja buat mereka meski mereka lagi tidur. Jadi intinya, pemalas cerdas itu bukan soal malas kerja, tapi soal kerja dikit dengan hasil maksimal. Mereka tahu satu hal yang orang lain lupa. Kadang, jalan tercepat buat sukses justru lewat jalan yang kelihatan paling santai. Dan lu harus ngerti, santai itu bukan berarti nggak serius. Santai itu tanda kalau lu paham prioritas. Karena kalau lu ngotot kerja keras di semua hal, lu cuma bikin hidup lu penuh drama yang nggak perlu. Gue tahu lu pasti nanya, "Oke bro, terus gimana cara gue biar bisa jadi pemalas cerdas?" Gue nggak bakal kasih lu teori muluk, karena pemalas cerdas tuh mainnya praktis. Yang penting hasil. Gue kasih lu cara simple, yang bisa langsung lu jalanin. Pertama, lu harus ngerti apa yang nggak penting buat lu. Gue punya temen yang dulu kerja di startup. Hampir tiap bulan dia ikut meeting panjang yang isinya cuma ngomongin trouble kerjaan yang itu-itu aja. Diperbaiki pun enggak, tapi diomongin terus. Setiap hari selalu pulang kecapekan. Sampai akhirnya dia sadar, itu semua nggak bikin karir dia naik dan nggak bikin skill dia lebih mahal. Akhirnya dia memutuskan keluar dan pindah ke kerjaan yang lebih spesifik. Cuma pegang satu klien besar, kerjaannya lebih dikit dan duitnya malah lebih gede. Jadi lu harus berani bilang enggak. Bilang enggak ke kerjaan yang cuma biar kelihatan sibuk, bilang enggak ke ajakan nongkrong yang bikin lu pulang dalam keadaan capek, dan bilang enggak ke grup WhatsApp yang bikin lu kesedot drama orang lain. Coba lu pikir-pikir dulu, ini beneran penting buat gue.
Atau cuma bikin gue sibuk doang? Kedua, lu harus temenan sama leverage. Ada cewek temen gue, dia kerja sebagai freelance design. Dulu dia kerja sistem jam. Kalau ada klien, dia yang kerjain dan dibayar per jam. Tapi ternyata capeknya nggak main-main. Mata merah, pundak sakit, sampai dia mikir gimana caranya sekali kerja bisa terus ngasih duit. Akhirnya dia bikin template desain lalu dijual di marketplace. Sekali bikin, bisa laku ratusan kali. Dia bilang ke gue bisa males seminggu tapi template gue tetap laku. Itulah yang dinamakan leverage, bro. Bukan soal lu males kerja, tapi bikin kerjaan yang bisa dikerjain sekali tapi dengan hasil berkali-kali. Dan ini bukan cuma buat orang kreatif doang loh. Lu kerja kantoran pun bisa pakai cara kayak gitu. Misalnya lu bikin sistem kerja yang lebih rapi biar nggak ribet ngulang hal sama terus. Atau lu bikin catatan template buat laporan bulanan biar tiap bulan tinggal ganti angka doang. Ini semua kelihatan sepele tapi bisa ngurangin jam kerja lu setengahnya. Ketiga, lu harus spesialis. Gue sering lihat orang yang mau jago di semua hal. Hari ini belajar UI UX, besok belajar jadi barista, atau lusa pengen jualan skincare. Nggak salah bro, tapi kalau lu terlalu nyebar, lu nggak bakal jadi yang paling dicari di satu bidang. Gue kenal cowok yang kerja di digital marketing. Dulu dia ngambil semua kerjaan. Ads, SEO, desain, copywriting. Capeknya luar biasa duitnya. B aja bro. Sampai akhirnya dia mutusin fokus cuma di copywriting buat brand skincare. Dan dia jadi makin jago. Sekarang brand-brand skincare yang ngantri nyari dia. Dan yang harus lu tahu, rate harga jasa dia naik 3 kali lipat. Dia bilang ke gue males kalau harus mikirin banyak hal sekaligus. Mending gue jadi paling jago di satu hal biar orang yang nyari gue. Itu poin penting bro. Pemalas cerdas tuh bukan nggak mau kerja. Mereka cuma nggak mau kerja 2 kali buat hal yang nggak perlu. Satu hal lagi yang wajib lu inget, jangan nunggu sempurna buat mulai. Pemalas cerdas tuh ngerti, yang bikin banyak orang nggak maju itu perfeksionisme. Lu keburu capek mikir, keburu malas mulai, gara-gara lu nunggu semua kondisi ideal. Gue pernah bikin video yang menurut gue jelek banget. Lighting hancur, suara agak pecah, tapi gue tetap upload aja. Dan ternyata bro, tiba-tiba view-nya meledak. Dari situ gue dapet klien yang nawarin project puluhan juta. Coba bayangin kalau saat itu gue nunggu sempurna, mungkin sampai sekarang nggak kejadian. Jadi, action dulu. Sambil jalan lu perbaiki. Karena kadang, yang lu anggap kecil justru jadi pintu paling gede buat kesuksesan lu. Dan satu hal yang nggak kalah penting bro, lu harus jaga energi lu. Gue nggak bohong. Lu bisa punya semua strategi di dunia. Tapi kalau lu kecapekan sampai mental lu rontok, lu nggak bakal bisa mikir jernih. Pemalas cerdas ngerti banget pentingnya recharge. Mereka tidur cukup, mereka nggak maksa diri nongkrong kalau badan udah minta rebahan. Karena mereka tahu, malas itu sinyal. Tubuh lu minta jeda biar bisa lari lebih kenceng nanti. Gue pengen lu inget satu hal bro. Nggak semua yang kelihatan malas itu gagal dan nggak semua yang sibuk itu sukses. Gue lihat terlalu banyak orang hidup kayak maraton yang nggak ada garis finish. Napas habis, hati kosong, duit pun numpang lewat. Mereka bangga banget bilang kalau mereka itu sibuk dan gak bisa diganggu seolah sibuk itu medali emas. Padahal, di balik kata sibuk, sering banget nyimpen rasa capek, rasa frustasi, dan rasa gak pernah cukup. Pemalas cerdas justru ngerti, hidup itu bukan soal siapa yang lari paling kenceng, tapi siapa yang paling pinter milih jalur. Mereka kayak main catur. Geraknya sedikit, tapi sekali langkah. Skakmat. Gue pengen lu ingat kata-kata ini. I choose a lazy person to do a hard job, because a lazy person will find an easy way to do it. Itu bukan berarti lu nggak ngapa-ngapain, tapi artinya lu selalu cari cara gimana kerjaan susah bisa jadi gampang. Gimana lu bisa punya waktu lebih banyak buat hal-hal yang bikin lu hidup, bukan cuma bertahan. Gue nggak bilang ini jalan instan. Semua ini nggak ada yang instan bro. Bahkan mie instan aja harus direbus dulu. Tapi gue yakin lu lebih kuat dan lebih pinter daripada yang lu pikir. Karena pemalas cerdas itu bukan bakat, itu pola pikir yang bisa dilatih. Gue pernah ngerasain sendiri. Dulu gue juga sibuk banget. Semua kerjaan gue ambil, semua orang gue iyain. Akhirnya gue jatuh sakit dengan pikiran kacau karena saldo rekening tipis. Akhirnya gue baru sadar. Gue sibuk banget, tapi bukan produktif. Sekarang gue milih kerja lebih dikit tapi hasilnya lebih gede. Gue milih tidur cukup biar otak gue waras. Dan gue milih bilang enggak kalau itu enggak nambah apa-apa buat mimpi gue. Dan ternyata, bukan cuma duit yang lebih lancar, tapi hati gue juga lebih tenang. Gue punya waktu buat orang-orang yang gue sayang dan buat hidup gue sendiri. Makanya lu jangan takut dibilang males, karena kadang males itu tanda lu lagi mikir lebih pinter. Tanda lu lagi cari jalan yang lebih cepet dan lebih efektif biar lu nggak capek di ujung. Gue mau lu keluar dari video ini sambil mikir, apa hal yang selama ini gue kerjain cuma biar kelihatan sibuk, dan apa hal yang benar-benar bikin gue maju. Lu nggak harus langsung jadi pemalas cerdas yang sempurna. Mulai aja pelan-pelan, mulai dari hal kecil, mulai dari berani bilang enggak, mulai dari berani fokus di satu bidang, dan mulai dari cari cara bikin kerjaan lu bisa jalan sendiri. Karena satu langkah kecil ke arah yang benar, jauh lebih berharga daripada 1000 langkah yang nggak tahu mau kemana. Gue pengen lu tanam di kepala lu satu kalimat ini bro. Ini akan jadi signature quote gue di video ini. Malas bukan berarti lu berhenti.
Males berarti lu lagi cari cara biar hidup lu nggak habis cuma buat kerja, tapi juga buat nikmatin hasilnya. Itulah pemalas cerdas. Bukan orang yang lari paling cepet, tapi orang yang tahu kapan harus lari, kapan harus berhenti, dan kapan harus rebahan biar besok bisa lari lebih kenceng. Karena di akhir hari, bukan soal lu kerja paling keras, tapi soal lu kerja cukup dan tetap punya waktu buat hidup. Dan lu pantas dapetin itu semua. Gue nggak peduli lu masih kuliah, kerja kantoran, freelancing, atau lagi nyari jati diri. Yang penting lu ngerti, lu nggak harus ikut lomba sibuk kayak orang lain. Lu berhak nentuin sendiri cara lu ngejar sukses. Jangan biarin orang bikin lu malu cuma karena lu nggak kelihatan sibuk. Karena bisa jadi justru lu yang bakal senyum paling lebar beberapa tahun ke depan sementara mereka masih muter di tempat yang sama. Gue pengen lu ngerjain satu hal simpel hari ini. Ambil kertas atau buka notes HP lu, tulis 3 hal yang bikin lu capek tapi sebenarnya nggak ngasih apa-apa ke hidup lu. Apapun itu, bisa kerjaan, kebiasaan, atau bahkan orang-orang tertentu. Habis lu tulis, pikirin cara lu bisa ngurangin atau nyopot itu dari hidup lu. Lu nggak harus berubah total hari ini juga. Kecil dulu aja. Karena setiap langkah kecil kalau konsisten bisa ngubah cara lu kerja, cara lu mikir, bahkan cara lu nikmatin hidup. Dan kalau lu merasa dapat sesuatu dari video ini, gue minta satu hal. Kasih like, share, sama subscribe channel ini. Biar makin banyak orang di luar sana yang tahu kalau malas itu bukan akhir dari segalanya. Tulis juga di kolom komentar hal apa yang paling pengen lu stop karena bikin lu capek tapi nggak bikin lu maju. Gue pengen baca cerita lu satu-satu. Karena siapa tahu cerita lu bisa jadi inspirasi orang lain yang lagi males-malesan tapi malu. Gue pengen lu hidup, bukan cuma bertahan. Gue pengen lu punya duit tapi juga punya waktu buat ketawa, buat keluarga lu, bahkan buat diri lu sendiri. Karena hidup itu bukan soal sibuk 24/7. Hidup itu soal lu bisa kerja cukup tapi juga tetap bahagia. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.